Halo, jumpa lagi di Kata Firman Tuhan. Hari ini kita masuk ke Kata Firman Tuhan di episode ke-10. Dan hari ini topik yang akan dibahas di Kata Firman Tuhan episode 10 adalah apa itu Injil. Halo, jumpa lagi di Kata Firman Tuhan. Hari ini kita masuk ke Kata Firman Tuhan di episode ke-10. Dan hari ini topik yang akan dibahas di Kata Firman Tuhan episode 10 adalah apa itu Injil. What is the gospel? Nah, bahwa sejak kejatuhan manusia pertama dalam dosa, semua manusia tanpa terkecuali adalah manusia berdosa yang telah mati secara rohani dan mengandung natur dosa keturunan. Buktinya, secara alamiah kita itu cenderung lebih mudah untuk berbuat dosa atau jahat daripada berbuat baik. Sekalipun kita tahu bahwa seharusnya kita tidak boleh berbuat jahat. Sehingga manusia yang sudah jatuh dan rusak oleh dosa tidak mungkin untuk dapat berelasi dengan Allah yang Maha Kudus. Nah, dalam keadaan mati rohani, artinya manusia tidak dapat berbuat apapun untuk mencapai Allah, sekalipun melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Hal ini juga tidak mungkin untuk dapat mencapai standar kesempurnaan Allah, sehingga manusia harus mengalami hukuman Allah sebagai konsekuensi dosa, karena tidak ada satupun manusia yang ada di dunia ini yang tidak melakukan dosa. Itu adalah sebuah fakta ya, atau kebenaran yang memang uh, mesti dan harus diterima oleh semua orang secara universal ya. Bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa sepanjang hidupnya. Namun untuk mengatasi masalah dosa yang adalah akar dari segala kejahatan, penderitaan, sakit penyakit, dan menyebabkan manusia dalam keadaan mati secara rohani ini, Allah berinisiatif dengan berinkarnasi menjadi manusia melalui pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, yang harus mengalami kematian di salib. Jadi mungkin tadi di awal ya, saya sempat menyampaikan bahwa di mana manusia dalam keadaan yang sangat buruk, manusia sudah rusak oleh dosa, kita lebih mudah untuk melakukan perbuatan jahat, dan seolah-olah manusia dalam keadaan yang tidak bisa, dalam sebuah keadaan di mana manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia dalam keadaan di mana manusia ini berada di dalam kondisi di mana semua manusia pada akhirnya akan menjalani dan harus menerima hukuman dari Allah. Jadi itu sebuah kabar yang sangat buruk sekali, di mana manusia itu sejatinya harus menjalani hidup ini hingga usia yang tentunya nanti akan menjadi ujung dari setiap hidup manusia, dan ujung-ujungnya harus menerima hukuman Allah di dalam kekekalan. Karena kita tahu Allah adalah Allah yang adil, jadi pasti akan menghukum semua dosa tanpa terkecuali. Nah, tetapi disinilah ya, di bagian yang tadi ya barusan saya baca, tapi untuk mengatasi masalah dosa yang adalah akar dari segala kejahatan, penderitaan, sakit penyakit, dan menyebabkan manusia dalam keadaan mati secara rohani ini, Allah berinisiatif dengan berinkarnasi menjadi manusia melalui pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, yang harus mengalami kematian di salib. Kristus, pribadi yang taat, sempurna, dan tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa dan mengalami neraka, sehingga kita manusia berdosa yang harusnya mengalami kebinasaan di neraka dapat dibenarkan, dibebaskan dari kutuk dosa, dan memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Kasih dan keadilan Allah bertemu di salib. Inilah Injil, that is the gospel. Dan kalau kita merenungkan ya barusan apa yang saya sampaikan ya, dan saya bacakan bahwa ini sesuatu yang sangat menggembirakan ya, dan ini adalah sebuah kabar yang sangat menggembirakan, di mana manusia yang sejatinya berada di dalam kondisi
tidak memiliki harapan dalam hidupnya, akhirnya bisa memperoleh harapan yang sejati, yaitu di dalam Kristus melalui apa yang Kristus lakukan. Nah, Injil atau Gospel itu bukan tentang apa yang kita lakukan supaya kita berkenan kepada Allah, tetapi apa yang sudah Kristus lakukan secara sempurna di salib. Maka kita dibenarkan dan dimampukan untuk melakukan perbuatan baik. Karena ketika seseorang misalnya melakukan perbuatan baik, tetapi untuk tujuan tertentu, yaitu supaya memperoleh sesuatu dari Allah atau orang lain, maka sejatinya itu bukanlah perbuatan baik, karena tujuannya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, mungkin kata lainnya adalah melakukan ya perbuatan-perbuatan baik itu untuk tujuan kepentingan dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri, dan tentu itu adalah suatu hal yang egois ya. Jadi bukan perbuatan baik yang sejati, tetapi melakukan perbuatan baik untuk suatu tujuan tertentu. Nah, kita akan membaca ya ayat firman Tuhan yang ada di Injil Yohanes. Di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, tentu ini sebuah ayat yang sangat terkenal ya. Dan mungkin sudah banyak yang tahu dan bahkan menghafal ayat ini. Jadi di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena pengorbanan Kristus di salib yang sempurna, maka kita yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi justru akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa dan sempurna sebagaimana kebangkitan Kristus dari kematian. Sebuah hal yang sangat indah, yang sangat menggembirakan bagi siapapun ya, bagi setiap orang, bagi setiap manusia yang sejatinya tidak punya harapan. Nah, kemudian kita juga akan baca ayat firman Tuhan lagi di Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, bahwa kita melalui Efesus tadi kita bisa belajar bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman percaya kepada Kristus. Sebagai buah dari iman kita kepada Kristus, maka kita dimampukan untuk melakukan perbuatan baik. Kita dimampukan untuk dapat menaati Tuhan dengan sukacita. Sehingga kita melakukan suatu perbuatan baik, kita melakukan ketaatan kepada Tuhan bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan karena pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kita yang percaya kepadanya dimampukan untuk melakukan perbuatan baik, dan itu merupakan buah ya. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan merupakan buah dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi kita bisa melakukan perbuatan baik dan menaati Tuhan dengan sukacita, bukan lagi dengan ketakutan. Kalau misalkan kita gagal sehingga kita kehilangan keselamatan atau kita kehilangan hadirat Tuhan gitu. Nah, kemudian di Roma kita juga akan baca lagi di kitab Roma pasal 1 ayat 16. Nah, dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, melalui ya kebenaran yang barusan kita baca ya, dan tadi saya sampaikan
bahwa terutama di Roma ya, pasal 1 ayat 16 yang barusan kita baca, bahwa Injil itu adalah sebuah kekuatan Allah, dan Injil bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar sebuah ajaran yang baik, bukan hanya sebuah informasi yang indah dan menyenangkan, tetapi Injil itu sejatinya lebih dari itu. Injil adalah sebuah kekuatan Allah yang memampukan seseorang untuk berubah dari dalam keluar, dan bukan seseorang berubah yang mungkin ya, kalau kita selama ini memahami bahwa Injil ini seolah-olah hanyalah sebuah hal ya, suatu hal yang membuat seseorang yang kurang baik ya menjadi lebih baik, atau seorang yang jahat menjadi baik. Tetapi sejatinya bukan itu ya, tapi Injil itu adalah kekuatan Allah yang membuat kita manusia yang sejatinya mati secara rohani untuk kemudian dibangkitkan secara rohani. Dan Injil ini merupakan kekuatan Allah yang membangkitkan kita yang mati rohani dari dalam keluar, sehingga kita bisa benar-benar menghidupi hidup yang sejati sebagai seorang manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, sehingga kita bisa merasakan sukacita serta kemerdekaan hidup yang sejati, tidak hanya dalam kekekalan tapi juga dimulai dari saat ini. Nah, saya berharap ya dan berdoa supaya kiranya setiap Anda yang menonton video ini dapat merespons berita kabar baik ini dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di hidup Anda. Amin. Terima kasih karena Anda telah menonton video ini.